Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwwata illa billah. Apa kabar para ikhwan muslimin dan muslimat yang baik Allah? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki tahun 2023, di mana tahun lalu ya, kajian hadis arba'in ini sudah sampai ke hadis ke-37. Betul ya? Sekarang hadis yang ke-38. Satu hal yang harus kita evaluasi terlebih dahulu, bahwasanya dengan bertambahnya hitungan angka usia kita, hakikatnya adalah berkurangnya jatah umur kita di sisi Allah SWT. Jadi kalau misalkan sekarang misalkan Pak Cecep usia berapa Pak sekarang? Ya? 44. Mau 44. Nah, berarti tahun lalu kan 43. Nah, berarti angka hitungannya nambah nih, usianya nambah. Tapi hakikatnya jatah umur kita ini berkurang insyaallah azza wajalla. Kalau mungkin misalkan jatahnya dari Allah 10 tahun lagi, nah berarti dikurangi 1 tahun, tinggal 9 tahun lagi gitu. Nah, ini harus disadari, kita ini sedang bergerak menuju akhirat dan meninggalkan dunia. Nah, tentu hal ini harus kita evaluasi. Manakah yang lebih banyak pada tahun 2022 itu? Apakah kita ini banyak amal soleh atau amal salah? Apa banyak taat atau banyak maksiat? Tentu kita sendiri yang paham ya. Kalau kita banyak maksiat, hendaklah kita bertobat dan terus perbaiki ya, sehingga betul-betul kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah SWT, orang-orang yang kembali dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau misalkan kita tahun lalu tuh banyak taat saya, ya disyukuri terus ditingkatkan. Tapi juga dievaluasi, apakah ketaatan saya itu sudah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul atau tidak? Karena kalau hanya sebatas taat tanpa ketentuan Allah dan Rasul, taat tanpa ikhlas, tentu tidak mendapatkan pahala. Harus sertai dengan syurutus sihah, syarat sahnya amal itu adalah ikhlas dan ittiba'us sunnah ya. Baik para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, kita akan masuki hadis yang ke-38. Sebelumnya mari kita awali majelis ini dengan bacakan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Hadis ini judulnya adalah menjadi wali Allah.
Mungkin pernah kita dengar ya, sering mungkin, wah dia itu wali Allah ya. Wali Allah itu bukan nabi, tapi orang-orang yang Allah berikan kemuliaan. Nah, hanya saja di dalam masyarakat umum, khususnya di Indonesia, sebagian muslimin masih menganggap bahwa wali Allah itu adalah manusia-manusia tertentu. Jadi seolah-olah itu hanya kalangan tertentu yang tidak bisa dimiliki oleh setiap orang. Nah, mari kita cermati, kita evaluasi, kita lihat secara dalil. Seperti apa? Apakah betul yang dikatakan wali Allah itu orang-orang yang bisa berjalan di atas air, misalkan ya, yang jumatannya di Mekah, orang sini tapi jumatannya di Mekah, gitu. Atau orang yang bisa menghilang, atau bisa menciptakan sesuatu seperti halnya mujizat. Apakah betul seperti itu wali Allah? Nah, kita cermati secara dalil. Berangkat dari hadis yang ke-38 ya. Nah, ini hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya. Ya, yang bawa kitab silakan dibuka hadisnya yang ke-38. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah. Qala, Allah telah berfirman. Ini berarti kalau seperti ini berarti hadis qudsi ya. Kalau Allah berfirman, Rasulullah yang meriwayatkan, berarti namanya hadis qudsi. Qala, Allah berfirman, man ada li ya, siapa yang memusuhi waliku ya. Man adali, siapa yang memusuhi bagiku walian, wali maksudnya seorang waliku, orang yang dalam pandangan Allah dia sebagai wali Allah. Faqad azantuhu bil harbi, maka sungguh aku mengumumkan kepadanya bil harbi dengan perang. Jadi kalau kita memusuhi wali Allah, maka Allah mengumumkan perang kepada kita. Masya Allah ya. Wa ma taqarraba ilayya, dan tidaklah mendekatkan kepadaku abdi hambaku bisyai'in dengan sesuatu ahabba ilayya mimma taradtu alaihi ya. Jadi dengan sesuatu yang aku akhirnya menjadikan cinta kepadanya, karena dia telah melaksanakan yang aku wajibkan atasnya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil ya. Dan tidaklah ia melakukan itu bukan hanya sudah wajib saja, tapi juga hambaku ini tidak putus-putusnya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan nawafil. An-nawafil adalah ibadah sunnah selain sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah itu ada rawatib, ada nawafil. Kalau sholat rawatib yang berhubungan dengan sholat fardu, qobliyah dan ba'diyah. Kalau sunnah nawafil yang tidak berhubungan dengan sholat fardu, seperti sholat malam, sholat duha, ya sholat-sholat sunnah yang lain. Hatta uhibahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu, maka aku menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang ia mendengar dengannya. Jadi ia mendengar dengan pendengaran Allah. Nah, wa basaruhu, dan ia melihatnya, alladzi yubsiru bihi. Ya, jadi aku menjadi pendengarannya, aku pun menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang ia memegangnya. Jadi memegang dengan tangan Allah. Nah, ini tentu kalau dipahami, disalahpahami kok tangan Allah gitu ya. Nah, warijlahu ya, dan kakinya allati yamshi biha ya, yang melangkah dengannya. Fa in sa'alani, apabila ia meminta kepadaku, la'utiyannahu, niscaya aku akan memberikan padanya.
Di sini memakai lam taukid dan nun sakilah. La'u'tiyannahu, ya, pasti kami akan memberikan padanya. Ya. Wala in ista'adani, dan apabila ia minta perlindungan kepadaku, lau'idannahu, aku pun akan melindunginya. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min. Nah, ini. Jadi aku adalah tadi juga mendengar, dia mendengarkan dengan pendengaranku. Kemudian jika melihat dengan penglihatanku. Tangannya pun saat ia memukul, ia menggunakan tanganku, atau saat ia memegang. Dan kakinya saat ia melangkah, maka itu adalah kakiku. Jika ia minta kepadaku, sungguh aku akan memberikannya. Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, aku pun akan melindunginya. Nah, kemudian, nah ini, jadi memperbanyak amalan sunnah, ya, atau sunnah nafilah tadi, sunnah nawafil, itu akan mendatangkan kecintaan Allah SWT kepada kita. Jika seorang telah menunaikan kewajibannya, kita sudah sholat 5 waktu, ya, sudah saum di bulan Ramadan, tapi masih juga kita ingin melaksanakan sunnah, padahal dengan itu saja kita bisa masuk surga. Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saja saya meyakini beriman kepada Allah, lalu saya sholat 5 waktu, kemudian saum di bulan Ramadan, adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Kata Rasulullah, na'am. Tuh. Walaupun saya tidak menambah sedikit pun, ya. Jadi kalau seorang sudah punya modal sholat wajib, saum wajib, dengan beriman kepada Allah, artinya menghayati syahadatain, maka itu sudah menjadikan kunci baginya untuk bisa masuk surga. Nah, tapi yang disebut wali Allah tidak cukup hanya itu. Tuh. Disebutkan dalam ini bahwa ketika ia sudah melaksanakan kewajiban, meninggalkan hal yang diharamkan, ya, juga ia bersemangat menambah dengan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan tambahan, yaitu sunnah tambahan tadi, maka Allah akan mencintainya. Maka disebutkan dalam ini, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, ya, kecuali aku akan mencintainya. Jadi maksudnya kalau saja hambaku itu melaksanakan bukan hanya kewajiban, dengan kewajiban pun sudah terpenuhi, tapi dia masih juga melaksanakan amalan-amalan sunnah, maka aku akan lebih mencintainya. Maka bersemangatlah untuk melakukan berbagai amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Salah satu amalan sunnah itu adalah, menurut Imam Syafi'i rahimahullah, adalah menuntut ilmu. Seperti sekarang. Jadi Allah mencintai orang-orang yang berada di majelis ilmu. Maka Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersegera ke tempat kajian ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Bapak Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga enggak? Mau ya. Mau mati apa enggak? Kok surganya mau, matinya kagak mau, ya nggak bisa ya, harus mati dulu. Yang terpenting kita berprestasi di saat menemui kematian. Nah ini ya. Jadi tadi sekali lagi, sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang berhubungan dengan sholat fardu, qobliyah atau ba'diyah. Nah yang harus diingat oleh kita, ada kalanya di antara kita kadang sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah kepanjangan, Pak. Padahal sunnahnya itu pendek. Ya, Rasulullah SAW sholat qobliyah subuh. Yang mana qobliyah subuh ini adalah sholat qobliyah yang paling utama, yang Rasul tidak pernah meninggalkannya walaupun dalam keadaan musafir. Ya, jadi walaupun dalam keadaan safar, beliau tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh. Sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat fajar qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan. Tapi kalau sholat sunnah rawatib selain sholat qobliyah subuh, Nabi kadang-kadang meninggalkan, terutama dalam keadaan musafir. Tapi qobliyah subuh Nabi tidak pernah meninggalkan. Itu saja beliau sholat qobliyah subuh membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Di rakaat pertama surat Al-Kafirun, di rakaat kedua surat Al-Ikhlas.
Padahal itu sholat yang paling penting, sholat yang paling utama, ya, qobliyah subuh. Nah, apalagi di qobliyah atau sholat ba'diyah sesudahnya atau yang lainnya selain qobliyah subuh. Nah, kalau sholat nawafil disunahkannya justru memang panjang. Maka Rasulullah SAW sholat malam itu sampai bengkak-bengkak kakinya, ya, karena sunnah nawafil. Dan sunnah nawafil itu biasa umum dilaksanakan orang sendirian di dalam rumah di kegelapan malam, ya. Nah, maka kita sholat sunnah nawafil seperti sholat malam, silakan baca misalkan rakaat pertama surat Al-Baqarah, silakan. Rakaat kedua surat Al-Imran, ya. Nah, full, ya, surat Al-Baqarah 286 ayat, silakan. Itu tidak masalah. Tapi kalau sholat sunnah rawatib sebaiknya kembali kepada contoh Rasulullah SAW, tidak perlu panjang-panjang. Tapi juga bukan berarti harus buru-buru, tetap dalam keadaan tumanina, ya. Nah, sekarang siapa wali Allah itu? Secara bahasa, kata al-wali berasal dari kata dasar al-walayah yang artinya cinta dan kedekatan. Makanya tadi taqarrub, ya. Jadi sering mengadakan pendekatan kepada Allah. Maka disebutnya al-qarib, ya, dekat. Lawan kata dari kata al-walayah adalah al-adawah yang artinya permusuhan. Jadi sebaliknya dari wali Allah itu adalah permusuhan. Orang yang taat kepada Allah disebut wali Allah karena kedekatannya dengan Allah melalui ibadah yang ia lakukan dan ketundukannya untuk berusaha mengikuti semua aturan Sang Pencipta. Nah, inilah wali Allah. Jadi kita semua kira-kira punya peluang nggak jadi wali Allah? Bisa, ya. Kita semua punya peluang wali Allah. Jadi tidak, kalau gitu wali Allah seperti wali Songo, nggak juga, gitu ya. Tidak harus seperti wali Songo, ya. Harus berbagai macam, misalkan ya. Kehebatannya tidak harus seperti itu. Yang disebutkan wali Allah, jadi Allah Ta'ala menjelaskan batasannya. Siapakah wali Allah itu yang sungguhnya? Ini dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Yunus ayat 62 sampai 63. Allah telah menjelaskan definisi wali Allah di situ. Nah, ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allah. Ingatlah, wali-wali Allah itu la khaufun, tidak ada rasa khawatir atau tidak ada rasa takut, alaihim atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati, ya. Siapakah mereka? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, yang mereka senantiasa menjaga ketakwaan mereka. Nah, ini. Jadi sebagian ulama lainnya menyebutkan bahwa wali Allah itu adalah kullu mu'minin, ya, taqi laisa bin nabiyyin. Jadi semua mukmin yang bertakwa selain dari nabi, itu wali Allah. Tuh, berarti kan banyak. Wali Allah itu tidak terbatas dengan wali Songo, gitu ya. Tidak terbatas dengan wali pulan sampai yuk kita datang ke sana menemui wali pulan. Enggak, tidak seperti itu. Gitu. Jadi bahkan boleh jadi ada mungkin yang disebut wali tapi sholatnya asal-asalan. Nah, itu bukan wali itu. Disebutnya wali gitu ya. Wah, sampai orang menyebut-nyebut wali. Ya, pokoknya disanjung-sanjung, diagungkan. Tapi sholat subuhnya misalkan kesiangan. Sholat duhurnya jam 2 siang. Bagaimana disebut wali Allah seperti itu? Nah, ini akhirnya kadang-kadang menjadi satu cemoohan. Ya, maka jangan sampai kita gagal paham dalam maknai masalah ini. Nah, kita lihat berdasarkan kriteria yang disebutkan dalam ayat di atas, Imam Ja'far At-Tahawi memberikan sebuah kaidah. Wal mu'minuna, orang-orang mukmin itu kulluhum auliyaur rahman. Semua orang mukmin itu adalah wali Allah. Tuh, ya, kita semua ini adalah wali Allah. Wa akramuhum indallah, orang yang paling mulia di sisi Allah di antara mereka yaitu atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an, orang yang paling taat dan paling mengikuti Al-Qur'an. Jadi disebut wali Allah, kita semua wali Allah, tapi di hadapan Allah orang yang paling mulia di antara kita, orang yang paling taat kepada Allah dan orang yang paling mengikuti Al-Qur'an. Nah, ini para ikhwan,
Ini ada hadis yang cukup panjang yang terkait dengan wali Allah tadi. Jadi an Abi Zur'ah, dari Abu Zur'ah Amr bin Jarir, anna Umar bin Khattab, sungguhnya Umar bin Khattab qala, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ibadillah, sesungguhnya dari hamba-hamba Allah, la unasan, ada manusia, sungguh ada manusia, mahum bi anbiya, mereka bukan para nabi, wala syuhada, dan bukan para syahid, bukan orang-orang yang mati syahid, ya, bukan para nabi, bukan pula orang yang mati syahid. Yagbituhumul anbiya, menimbulkan ghibtah, menimbulkan iri, ya, mereka itu kepada para nabi. Jadi para nabi, wasyuhada, dan para syuhada itu iri kepada mereka, kepada hamba-hamba Allah tadi yang dia bukan nabi, bukan syuhada. Para nabi dan syuhada sudah dapat kemuliaan dari Allah, tapi iri kepada mereka yang bukan nabi dan bukan syuhada. Coba, masya Allah, luar biasa. Nah, kita harus garis bawahi kalimat ghibtah di sini. Yagbituhum, ghibtah berbeda dengan hasad. Kalau hasad itu iri dan dengki. Kalau ghibtah iri tanpa dengki. Ya. Jadi misalkan Pandang itu sukses, ya, sehingga dengan kesuksesannya bisa banyak bersedekah. Nah, saya iri kepada beliau, ya. Selain beliau sebagai teman sekelas, juga iri. Lalu irinya tuh bukan mudah-mudahan, ya, kebaikannya tuh pindah pada saya, tidak sama sekali. Ya. Tetap bertahan, mudah-mudahan ia tetap dalam kebaikan, dan semoga saya pun bisa mengikuti langkahnya, bisa berbuat kebaikan seperti beliau. Nah, itulah kalimat ghibtah. Ya, jadi tidak ada rasa dengki dalam hati. Kalau dengki itu biasanya SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, itu orang dengki. Yang ini dilarang oleh Allah. Ya. Nah, dulu nanti di hadapan Allah itu ada manusia yang bukan nabi, bukan syuhada, tapi menimbulkan rasa iri bagi nabi dan syuhada. Masya Allah. Nah, di sini disebutkan, ya, yaumal kiamah, pada hari kiamat. Kenapa? Bimakanihim minallahi ta'ala, dengan kedudukan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, Allah berikan kedudukan yang mulia pada mereka, sehingga kedudukan ini menimbulkan rasa iri bagi nabi dan syuhada. Padahal nabi dan syuhada itu sudah mendapatkan keutamaan, sudah mendapatkan kemuliaan insyaallah azza wajalla. Tapi masih rasa iri kepada mereka. Karena mereka bukan nabi dan syuhada, tapi kok Allah diberikan kemuliaan. Nah, qalu, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, tukhbiruna manhum. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, kabarkan pada kami, ceritakan pada kami, terangkan kepada kami, manhum, siapa mereka itu. Nih. Maka Nabi bersabda, Nabi bersabda, hum, mereka itu, kaumun, yaitu kaum tahabuna biruhillah. Mereka kaum yang saling mencintai karena Allah, saling mencintai, saling menyayangi, saling memperhatikan karena Allah semata-mata. Ala ghairi arhami bainahum, bukan karena hubungan rahim, bukan karena hubungan nasab di antara mereka. Wala amwali yata'ataunaha, dan juga bukan karena hubungan urusan-urusan harta. Tidak ada urusan bisnis, tidak ada urusan simpan pinjam dengan mereka, tidak ada transaksi-transaksi duniawi, nggak ada sama sekali. Ya. Fawallahi, maka demi Allah, inna wujuhahum, sesungguhnya wajah mereka la nur, sungguh wajah mereka itu adalah cahaya. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka ala nur, mereka pun di atas cahaya. La yakhafuna, mereka tidak merasakan takut, idza khafan nas, apabila manusia atau di saat manusia merasakan takut. Jadi ketika masyarakat semua merasakan takut, kaum ini tidak merasakan takut.
Masya Allah, luar biasa Pak. Wala yahzanuna, dan mereka tidak merasakan sedih. Idza hazinan nas, ketika manusia sedih. Wa qara'a hadhil ayah, dan Nabi membacakan ayat ini, ala inna awliya Allah, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun, tidak ada rasa khawatir, alaihim, atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka pun tidak bersedih. Surah Yunus. Nah, tadi disebutkan di ayat berikutnya itu alladzina amanu wahum yattaqun. Nah, sekarang kita lihat Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas sebagai berikut. Yukhbiru ta'ala, ya. Jadi telah dikabarkan atau diajarkan oleh Allah Ta'ala, anna awliya'ahu humul ladzina amanu wa kanu yattaqun, bahwa yang disebut dengan wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa menjaga, merawat ketakwaan mereka. Kama pasarahum rabbuhum, ya, sebagaimana yang Allah jelaskan, ya. Fakulu man kana taqiyan kana lillahi waliyan, ya. Jadi setiap orang yang bertakwa maka dia adalah wali Allah. Annahu, bahwa sungguhnya la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut, rasa khawatir pada mereka, yakni fima yastaqbiluna min ahwalil qiyamah, yaitu akan masa depan, masa yang akan datang dari keadaan hari kiamat. Jadi rasa takut itu dia tidak merasakan takut dengan keadaan hari kiamat. Nah, ini wali-wali Allah. Walahum yazanun, dan mereka tidak merasakan bersedih, alama wara'ahum fid dunya, atas apa-apa yang di belakang mereka dalam urusan dunia. Jadi kalau kita sudah punya sikap seperti itu, insya Allah kita sudah punya karakter sebagai wali Allah. Maka berdasarkan definisi ini disebutkan pada ayat tersebut bahwa beberapa keterangan ulama dapat disimpulkan wali Allah adalah setiap orang atau setiap hamba Allah yang beriman kepadanya dan melaksanakan konsekuensi imannya dengan melakukan ketaatan kepadanya. Jadi kedekatannya dengan Allah sebanding dengan keadaan iman yang ada pada dirinya. Jadi ada orang yang imannya kuat tapi dalam prakteknya amal solehnya kurang. Nah, kalau disebut wali Allah tuh iman itu dengan amal soleh itu sejajar. Jadi makin kuat imannya makin tinggi amal solehnya. Baik, sekarang kita lihat ya penjelasan hadis ini. Jadi hadis ini mengandung pengertian bahwa Allah SWT menyampaikan ancaman kepada setiap orang yang memusuhi walinya. Jadi kalau orang-orang baik tadi, orang-orang yang beriman dan menjaga ketakwaan, lalu kita ganggu, maka kita berarti ya mengajak perang atau menantang perang kepada Allah. Allah mengumumkan bahwa dialah yang akan memerangi orang yang memusuhi walinya. Wali Allah yaitu orang yang mengikuti syariatnya. Oleh karena itulah hendaklah manusia takut untuk berbuat menyakiti hati wali-wali Allah. Ya, jadi kalau kita tahu ada anak yang soleh ya, yang rajin, jangan sekali-kali kita ganggu. Jangan sekali-kali kita hardik. Jangan sekali-kali kita perlakukan dia dengan keburukan. Berikanlah kebaikan padanya. Kenapa? Karena mereka itu adalah bagian dari wali-wali Allah. Siapa yang mengganggu mereka, berarti dia telah menantang perang kepadaku. Allah mengumumkan demikian. Memusuhi di sini berarti menjadikan wali Allah sebagai musuh, yaitu musuh seorang karena dia menjadi wali Allah. Maksudnya karena seorang itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka ketika ada para ulama dilecehkan, ya, ada para ulama atau orang-orang yang solih kemudian dilakukan tindakan kejahatan, maka tidak lama kemudian akan terjadi beberapa hal yang bisa menimbulkan bencana. Ya, ini hati-hati. Ya. Kalimat kemudian, hambaku senantiasa bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepadaku dengan suatu perbuatan yang aku sukai, seperti bila ia melakukan yang fardu yang aku perintahkan kepadanya. Tuh, jadi dengan sholat fardu saja, dengan ibadah-ibadah fardu saja Allah sudah cinta kepada hambanya.
Suatu perbuatan sunnah mestinya dilakukan apabila yang wajib sudah dilakukan. Nah ini jadi jangan gini, kita rajin sholat malam tapi sholat subuh kesiangan. Aneh gitu ya. Nah, loh kenapa sholat subuh jam 7? Orang tadi saya bangun jam 2 sholat malam. Nah ini tidak bisa dibenarkan seperti itu. Tetap yang fardu itu diutamakan. Jadi sholat fardu dulu, disiplinkan dulu sholat fardu 5 waktu, disiplinkan dulu saum sunnah di bulan Ramadan. Baru setelah itu kita setelah disiplin yang fardu kita menambah yang sunnah. Ya. Jadi itu maka diutamakan dulu. Tidak disebut menjalankan yang sunnah sebelum yang wajib dilakukan. Hal tersebut tujukanlah kalian berikutnya. Hambaku senantiasa bertakarub, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Yaitu karena ia bertakarub dengan amalan sunnah yang mengiringi amalan wajib, maka seorang hamba selalu mendekatkan diri dengan amalan sunnah, maka Allah akan mencintainya. Nah maka pentingnya sholat sunnah rawatib itu adalah, ya oleh Rasul disebutkan sunnah-sunnah rawatib itu untuk menghapuskan dosa-dosa kecil dan menyempurnakan sholat fardu. Maka jangan ditinggalkan ya. Kalau kita sempat usahakan sholat qobliyah dan ba'diyah. Nah yang keenam, kalimat jika aku telah mencintainya maka jadilah aku sebagai pendengarannya. Jadi kalau Allah telah mencintai kita, maka Allah itu menjadi pendengaran kita. Maksudnya apa? Telinga kita tidak akan sembarangan digunakan untuk mendengarkan yang maksiat. Karena telinga kita ini adalah mewakili telinga Allah. Enggak pernah Allah berbuat maksiat kan? Enggak mungkin gitu. Allah yang maha suci, tidak boleh ternoda dengan keburukan sedikit pun. Maka kita pun menjaga telinga kita karena Allah telah menjaganya tadi. Maka ialah pendengaranku, ya. Akan jadilah aku sebagai pendengarannya. Tuh. Jadi Allah dalam hal ini terlibat dalam pendengaran kita. Maka hendaknya kita tumbuh rasa ma'iyatullah, rasa bersama dengan Allah, sehingga tidak akan mendengar sembarangan mendengar, tidak akan melihat dengan sembarangan melihat, tidak akan memegang sembarangan memegang, dan tidak akan melangkah sembarangan melangkah karena Allah beserta kita. Nah ini para ikhwan, rasa ma'iyatullah ini tumbuh demikian. Termasuk dengan rasa ma'iyatullah itulah dia akan tumbuh keberanian, sehingga tidak akan takut oleh siapapun selain oleh Allah SWT. Kalau manusia, seorang hamba yang dekat kepada Allah tadi sudah menjadikan lam yasha ilallah, tidak ada yang ditakuti selain Allah, maka akan menjadikan semua makhluk hidup menjadikan segan dan takut kepadanya, tidak akan sembarangan berbuat. Ya. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak takut kepada Allah, dia takut kepada selain Allah, maka akan menjadikan makhluk-makhluk itu menjadi berani kepadanya, berbuat seenaknya. Tuh. Ini masya Allah, Pak Rehan. Nah, maksudnya orang ini tidak akan mau mendengar hal yang dilarang oleh syariat, tidak mau melihat hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, tidak mau memegang sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat, tidak mau melangkahkan kakinya kepada hal yang melanggar syariat. Jadi tidak akan datang kakinya ke tempat perjudian, ke tempat pelacuran, kecuali mau berdakwah boleh kalau berdakwah. Tapi kalau mau ikut nimrung nggak boleh. Kalau mau dakwah boleh, silakan ya. Saya waktu pelatihan dakwah dulu yang ngajar itu dari Timur Tengah, Pak. Ada 3 syekh yang ngajar di Timur Tengah. Saya mengadakan pelatihan dakwah. Sudah itu setelah selesai acara teori, prakteknya Pak dikirim ke tempat-tempat wisata. Tuh. Jadi buat tim ya, 1 orang, 1 kelompok 5 orang. Nah, dah kamu berangkat. Ditentukan. Saya ke bagian ke Curug 7. Tahu Curug 7 ya? Yang di daerah arah ke Sukabumi itu. Nah, Jaruk 7 itu. Jaruk Sukabumi daerah puncak. Daerah puncak sana sedikit. Nah, itu kemudian saya ada ke sana. Banyak kan macam-macam orang yang datang itu. Ya, ada orang-orang pas mau pasang tenda. Saya datang situ. Assalamualaikum. Jawab, waalaikumsalam. Mohon maaf, muslim semua kan? Iya, muslim, Pak. Selamat. Nah, terus akhirnya kita santuni. Saya sampaikan bahwa di tempat seperti ini tentu banyak sekali ujian, banyak fitnah. Maka hendaklah menjaga agar tetap sholat berjamaah, ya, tetap menjaga
pandangan, menjaga pendengaran. Terus begitulah sampaikan supaya mereka tetap tertib, ya, disiplin dan melaksanakan ibadah kepada Allah. Ada yang tidak pakai jilbab, ya, di antara mereka kita nasihatin supaya pakai jilbab. Nah, itu dakwah yang dilakukan. Jadi maksudnya apa? Di sini supaya mereka jangan melakukan tindakan yang melanggar syariat. Nah, ini juga waktu itu teman-teman, ayo maju. Aduh, saya nggak biasa. Kapan lagi kalau tidak sekarang kita, ayo. Wah, saya pas awalnya saya yang, kemudian teman-teman yang tidak biasa pun dipaksa, ayo. Saya nggak mau ngomong kalau antum belum ngomong gitu. Nah, alhamdulillah itulah latihan yang kita lakukan demikian, Pak. Jadi maksudnya apa seperti ini? Bahwa tidak bisa mendadak, segala sesuatu harus mendidik. Jadi bapak-bapak kalau mau berani mengingatkan orang lain, apalagi misalkan saya sering kali misalkan bahkan ada di angkot sempat tuh ada orang tinggi besar, ya, di situ udah banyak ibu-ibu juga ngerokok, Pak, di angkot. Nah, waduh, gimana kalau saya tidak tegur, ini terganggu orang lain, ya, maka bismillah, ya, saya mohon pertolongan Allah, saya ingatkan, ya. Akhirnya dia sambil malu juga, sambil menggerutu, ya nggak apa-apa, biarin, yang penting berhenti ngerokok gitu, supaya tidak mengganggu orang lain, saya bilang gitu. Nah, bahkan pernah waktu mau ke Serang waktu itu sempat ada 3 preman naik ke bis mau melakukan perampokan, Pak. Ya, masya Allah, saya mohon pada Allah, gimana ya Allah menghentikan orang seperti ini, karena ini termasuk maru'a minkum munkarun falyughayyir biyadi, harus dirubah. Ya, alhamdulillah, mohon pertolongan Allah, akhirnya bisa terhalangi, ya. Dia mengira saya seorang polisi. Kalau dulu waktu itu saya jenggotnya masih pendek, Pak. Jenggotnya masih pendek, rambutnya juga pas baru selesai cukur, ya, pakai kacamata, tidak pakai peci. Nah, disangkanya saya polisi, gitu ya. Tapi ya alhamdulillah, terserah mau dia nyangka apa, yang penting berhenti tidak melakukan tindakan kejahatan. Nah, ini adalah termasuk dalam rangka maru'a minkum munkarun falyughayyir biyadihi. Baik, kita lihat sekarang wali Allah yang paling utama. Nih, wali Allah yang paling utama itu adalah para nabi, ya. Jadi wali Allah paling utama adalah para nabi. Lantas dari nabi dan rasul yang paling utama itulah disebut ulul azmi. Jadi ada 124.000 nabi, ada 313 rasul, yang paling utama adalah 5. Yaitu disebut dengan ulul azmi. Siapa? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering anak menyingkatnya NIMIM, ya. Nah, disebut ulul azmi kenapa? Karena mereka itu orang yang paling sabar dan memikul beban berat. Coba kita perhatikan Nabi Nuh, kesabarannya luar biasa. Berdakwah 950 tahun. Tapi yang ikut kepadanya hanya 80-an orang. Kira-kira kalau kita melakukan dakwah seperti Nabi Nuh itu, frustasi apa enggak tuh? Kalau kita bagi 950 tahun dibagi 80 kan rata-rata 12 tahun satu orang. Ya, kita berdakwah ngajak orang setiap saat siang malam selama 12 tahun baru satu orang yang ikut. Kira-kira frustasi enggak? Masya Allah. Tapi Nabi Nuh dengan kesabarannya 950 tahun ia tidak peduli siang dan malam, sampai diingatkan oleh pengikutnya, udahlah Nuh, kita ini sudah lama mengajak mereka, tapi mereka tidak juga beriman, udahlah berhenti sajalah, biarkan saja mereka, sampai begitu. Tidak, sebelum Allah yang perintahkan aku berhenti. Tuh, Nabi Nuh tetap berjalan. Silakan para ikhwan, saya sarankan para ikhwan membaca semua surat Nuh dari awal sampai akhir. Maka akan tumbuh kekuatan dalam hati kita, kesiapan untuk berdakwah, kesiapan untuk menyampaikan kebenaran tanpa putus asa. Masya Allah, luar biasa. Kita kan kadang-kadang baru sekali, 2 kali nggak dipedulikan, udahlah malas, udah diajak kok masih belum juga mau. Sering ya gitu ya. Nah, kita punya teman, punya saudara, punya keluarga, belum mau sholat, kita ajak sholat, nggak mau, udah diajak kok. Kapan? Berapa kali? Ya baru sekali. Lah, Nabi Nuh 910 tahun tiap hari siang malam Pak mengajak. Masya Allah. Ini kita kadang-kadang pingin meninduki tadi posisi yang seperti nabi dan syuhada, padahal bukan nabi dan syuhada, tetapi konsekuensinya menjadi wali Allah tidak kita penuhi. Nah, nih, maka disebut ulul azmi karena mereka paling sabar. Maka dalam surat Al-Ahqaf, fasbir kama sabaru ulul azmi, sabarlah kamu seperti sabarnya ulul azmi. Tuh, jadi seperti sabarnya 5 nabi tadi, Nabi Nuh,
Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka yang luar biasa, mendapati ujian dari umatnya luar biasa. Ya, Masya Allah. Nah, azmi itu artinya sabar. Jadi sebenarnya disebutkan oleh Syekh Sholih Al-Syekh dalam syarah beliau dalam kitab Al-Furqan halaman 36. Ulul azmi adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi yang paling utama adalah nabi kita. Dari ulul azmi itu yang paling utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi kalau kita urutkan pakai piramida, yang paling tinggi itu Nabi Muhammad. Berikutnya adalah 4 nabi, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Berikutnya lagi itu adalah para nabi. Ya, para nabi dan rasul Allah. Berikutnya lagi adalah para siddiqin. Berikutnya lagi para syuhada. Berikutnya lagi para solihin. Berikutnya lagi kaum mukminin secara umum. Ya. Nah, kita berada di mana nih kira-kira? Ya, di tengah, di atas atau di bawah? Ya, silakan dia direnungkan sendiri. Itulah kalau tingkatan kebaikan seperti itu. Nah, kemudian tingkatan wali Allah nih. Patut dipahami wali Allah itu ada 2 macam. Ada as-sabiqunal muqarrabun, wali Allah terdepan. Ya. Itu disebutkan di Al-Qur'an. Ada al-abror ashabul yamin, yaitu wali Allah pertengahan. Nah, apa as-sabiqunal muqarrabun? Adalah hamba Allah yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah, di samping melakukan yang wajib, serta dia meninggalkan yang haram sekaligus yang makruh. Nah, ini kita ini boro-boro meninggalkan yang makruh aja susah meninggalkan. Betul nggak Pak? Ya, masih ada yang di sini yang suka makruh. Ya, silakan lah, bisa dijawab sendiri, tahu kan? Oh, ini saya nggak haram, baru makruh, cuman makruh kok. Ah, itu ya. Ya, berarti tidak sampai pada as-sabiqunal muqarrabun. Nah, yang kedua, al-abror, ashabul yamin. Itu hamba Allah yang hanya mendekatkan diri pada Allah dengan amalan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ia tidak membebani dirinya dengan amalan sunnah. Nah, ini tidak sunnah, dia hanya wajib saja, meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, tapi tidak melaksanakan sunnah. Tidak menahan diri dari berlebihan dalam yang mubah. Ya, jadi tidak menahan diri dari berlebihan dalam yang mubah. Nah, jadi dia pun masih melakukan hal yang makruh mungkin itu. Ya, masih masuk ashabul yamin. Tapi tidak dimaksudkan wali yang terdepan. Nah, faedah hadis ini pertama, bahwa mulianya kedudukan seorang wali Allah itu karena hanya dirinya diarahkan dan ditolong oleh Allah Ta'ala. Perbuatan fardu merupakan perbuatan yang dicintai Allah Ta'ala. Siapa yang kontinu melaksanakan sunnah dan menghindar dari perbuatan maksiat, maka ia akan meraih kecintaan Allah Ta'ala. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita masuk dalamnya. Dan jika Allah Ta'ala telah mencintai seorang, maka ia akan mengabulkan doanya. Jadi Allah akan mengabulkan doanya apabila Allah telah mencintai hambanya. Apapun yang diminta, gak pernah Allah akan menolaknya. Tuh. Ya, Masya Allah. Memusuhi wali Allah termasuk dosa besar. Jadi kalau kita mengganggu, melakukan tindakan yang tidak manusiawi, melakukan kejahatan kepada wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan menjaga takwaannya tadi, maka itu termasuk dosa besar. Ya. Termasuk kita dengan tetangga, dengan saudara harus dijaga betul. Jangan sampai kita melakukan tindakan tersebut. Allah itu ada dan tidak bisa diingkari. Yang keenam, adanya perangan dari dan terhadap Allah Ta'ala. Ya, jadi ada peperangan, termasuk melakukan riba. Ya, dalam surah Al-Baqarah disebutkan, ya, orang yang apabila melakukan riba, kalau dia tidak berhenti meninggalkan riba, fa'adzan biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkan kepadanya bahwa dia telah menantang perang kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang tidak meninggalkan riba, ia berarti telah menantang perang kepada Allah dan Rasulnya. Kira-kira menang nggak kalau melawan Allah dan Rasul? Nggak akan pernah menang, ya. Nah, hadis ini juga jadi dalil keutamaan sebagai wali Allah, adanya karomah wali, karena siapa saja yang memusuhi wali